hopeless than revolt because revolution is an act of hope. Berikut kalimat yang disampaikan oleh Piotr Kropotkin yang berarti orang-orang yang putus asa tidak melakukan revolusi, karena revolusi adalah sebuah tindakan percaya bahwa harapan itu masih ada. Melalui revolusi Amerika, orang-orang Amerika di wilayah koloni percaya bahwa mereka akan benar-benar merdeka dan lepas dari belenggu penjajahan Inggris. Pada abad ke-14, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1498, Christopher Columbus menemukan benua baru, yaitu benua Amerika. Dengan temuannya yang baru, ia kembali ke Eropa dan menyebar hal tersebut sehingga Inggris, Spanyol, Perancis berperang untuk memperebutkan Amerika yang penuh dengan kekayaan. Perang ini disebut Perang 7 tahun yang akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Namun, akibat dari perang itu, Inggris mendapat kerugian yang sangat besar hingga perekonomiannya anjlok. Sehingga Inggris meminta koloninya yaitu Amerika untuk mengganti rugi. Karena selama ini Inggris menganggap bahwa ia sedang melindungi Amerika dari Perancis. Namun, dikarenakan Amerika belum mampu untuk membayar ganti rugi tersebut, Inggris mengambil cara lain dengan menetapkan pajak yang sangat ekstrim yang dikenal sebagai Stamp Act, yaitu apapun dokumen hasil print yang dibeli oleh warga Amerika akan diberi stamp, dan stamp itu ada pajaknya. Tidak masuk akal, bukan? Sebelum ada Stamp Act, Inggris juga menetapkan The Sugar Act, di mana hal itu mengharuskan Amerika untuk terus membeli gula dari Inggris. Itu adalah awal mula Amerika membenci Inggris hingga akhirnya memulai Perang Revolusi Amerika. Masih membicarakan Stamp Act, rakyat Amerika benar-benar protes dan tidak terima karena selama ini tidak ada parlemen resmi di Amerika yang menetapkan pajak. Beberapa rakyat Amerika yang masih mendukung atau setia pada Inggris akan dirundung habis-habisan, sehingga itu berpengaruh lagi-lagi ke perekonomian Inggris yang pada akhirnya mencabut pajak tersebut. Namun pada tahun 1766, Inggris kembali berulah dengan berdeklarasi bahwa mereka bisa melakukan apa saja karena mereka adalah yang bertanggung jawab. Jadi rakyat Amerika tidak boleh protes. Inggris kembali menetapkan pajak, yaitu pajak impor. Semua benda ada pajaknya. Oleh karena itu, Amerika memboikot semua produk dari Inggris dan lagi-lagi membuat perekonomian Inggris merosot. Hal ini membuat Inggris jengkel dan mencabut semua pajak, kecuali pajak teh, dan mengirim pasukan ke Amerika. Beberapa penjaga Inggris yang sedang berjaga di rumah Pak Ben digonggo oleh beberapa rakyat Amerika yang semakin banyak tiap harinya. Hal ini membuat mereka muak dan memutuskan untuk adanya aksi penembakan, dan membuat 5 warga Amerika meregang nyawa. Berita ini langsung menyebar. Banyak rakyat Amerika yang setuju bahwa pasukan Inggris sangat keji. Warga Amerika membuat kerusuhan dengan membakar kapal Inggris. Dan ketika mereka tahu gubernur Inggris mendukung aksi penembakan itu, rumah gubernur mereka bakar. Inggris dan membuang 10.000 pontek ke air. Inggris membalas dendam dengan mengirim pasukan lebih banyak lagi, sehingga Boston dan Massachusetts dikuasai oleh mereka. Amerika melakukan kongres pertamanya dan menghasil bahwa mereka seharusnya membuat Inggris berhenti melakukan hal semena-mena. Awalnya mereka meminta Inggris untuk berhenti secara baik-baik, namun yang pasti Inggris menolak. Inggris tahu bahwa tolakannya akan menyebabkan terjadinya pemberontakan Amerika. Jadi, ia mengirim pasukan ke Amerika untuk menghancurkan gudang senjata milik Amerika. Namun saat di perjalanan, pasukan Inggris bertemu dengan pasukan Amerika. Setelah tembakan pertama, dimulailah Perang Revolusi antara Amerika dan Inggris. Aksi penembakan pertama dimenangkan Amerika setelah ia berhasil mengepung Inggris di Boston. Setelah itu, Amerika berhasil menguasai Fort Ticonderoga, yaitu wilayah Inggris yang memiliki banyak senjata dan amunisi. Setelah itu, Amerika melanjutkan perlawanannya. Amerika berhasil membuat Inggris kehilangan 1.000 jiwa. Amerika yang melihat kekacauan ini merasa bahwa seharusnya ia dan Inggris bekerja sama saja. Inggris mencabut pajak dan semuanya akan selesai. Namun kenyataannya Inggris keras kepala dan tetap menyatakan perang. Amerika mendapatkan bantuan dari Spanyol dan Prancis pada masa itu. Amerika melakukan pengepungan senjata pada pasukan Inggris yang masih terjebak di Boston, dan akhirnya pasukan Inggris tidak punya pilihan lain untuk menyingkir. Setelah terjadi peperangan yang akhirnya dimenangkan oleh Amerika, Thomas Paine membuat sebuah karya yang menyatakan bahwa Amerika seharusnya memerdekakan diri dari Britania Raya. Pada tanggal 2 Juli,
Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya setelah Thomas Jefferson membuat proklamasi yang berisi tentang hak-hak manusia, termasuk kesetaraan hak antara wanita dan pria. Menanggapi hal ini, Britania Raya merasa sangat terhianati. Dan pada saat yang sama, Inggris kembali membuat kericuhan di Amerika dengan datang di New York seperti prediksi Amerika sebelumnya. Amerika dan Inggris melanjutkan perang mereka yang menghasilkan ribuan nyawa melayang. Hal ini membuat mereka mempertanyakan kepemimpinan Washington karena membiarkan tawanan perang Amerika mati karena pengkhianatannya oleh Inggris. Amerika menyerang lagi pasukan Hessian yang saat itu sedang melemah karena badai salju. Peperangan itu dimenangkan oleh Amerika dan sekaligus sebagai awal kemenangan Amerika sebelum pihak kerajaan Inggris pun menyerah. Pada tahun 1783, ditandatangani kesepakatan di Prancis bernama Treaty of Paris atau Perjanjian Paris. Poin penting yang dihasilkan dari perjanjian ini adalah: pertama, deklarasi bahwa tentara kerajaan Inggris akan meninggalkan wilayah koloni Amerika dan mengakui kemerdekaan Amerika. Yang kedua, membuka sungai Mississippi untuk navigasi oleh warga Amerika dan Inggris. Yang ketiga, menetapkan perbatasan antar negara. Kemudian Inggris memberikan wilayah barat laut ke Amerika. Yang keempat, mengamankan hak penangkapan ikan ke Grand Banks dan perairan lain di lepas pantai Inggris Kanada untuk kapal-kapal Amerika. Yang kelima, Amerika akan menyelesaikan dan membayar seluruh hutang yang dimiliki kepada kerajaan Inggris. Yang keenam, Amerika menjamin kesetaraan sosial kepada rakyat koloni yang tetap setia mendukung Inggris selama perang.